Jadi kalau kita zikir kepada Allahnya itu nggak berulang-ulang, sesekali aja, maka kita belum mengetuk pintu langit. Asana artinya memuji Allah secara berulang-ulang. Kata-kata berulang di sini artinya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen ada keajaiban ketika kalian punya masalah, maka jangan tunggu ada masalah baru zikir. Tapi jadilah seorang ahli zikir sehingga ketika ada masalah itu langit langsung terbuka untuk menolong kalian. Jadi ahlinya dulu. Dan untuk menjadi ahli nggak bisa cuma 100-200 kali zikir, nggak bisa sehari cuma seminggu atau sebulan. Harus menjadi ahli zikir dalam jumlah yang ribuan dan dalam waktu yang lama. Paling cepat berapa? 40 hari. Nggak boleh kurang dari 40 hari. Kalau kita udah mendawamkan zikir yang banyak minimal 40 hari, baru nanti kita akan melihat keajaiban. Semua kita diuji. Saya juga pernah diuji dengan ujian yang berat. Ketika saya masih kecil, kemudian ketika kuliah, ketika awal berkeluarga, ketika awal tinggal di Bandung, selalu di setiap fase kehidupan itu ada ujian. Walaupun saya jarang curhat di sosmed, nggak mungkin juga saya curhat di sosmed, nanti viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya, subhanallah. Itu namanya Lambe Syariah. Sambil zikir, sambil saya nggak curhat di sosmed, bukan berarti hidup saya itu lempeng-lempeng aja. Ketika seseorang nggak terlalu ekspresif di story, di status WA, bukan berarti dia nggak punya masalah. Cuman dia bukan tipe orang yang kalau ada masalah, dia ngumbar masalahnya kemana-mana. Sehingga supaya semua orang tahu. Ada kemarin teman saya curhat di status WA tentang istrinya. Isi curhatnya gini, giliran orang lain aja didengar, suami sendiri nggak pernah didengar. Dia tulis itu ditaruh di status WA. Jadi semua orang tahu kalau dia lagi masalah sama istri. Padahal sebetulnya setiap orang diuji. Saya juga diuji, cuman nggak mau curhat di sosmed. Nah, apa yang paling penting dari ujian? Melihat keajaiban Allah. Karena keajaiban biasanya datang melalui ujian, tidak melalui kemudahan. Kalau kalian pengen melihat keajaiban dalam segala urusan hidup, ajaib dalam rezeki. Arti ajaib, rezekinya itu berlimpah, rezekinya itu habis-habisan Allah berikan dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian pengen lihat keajaiban dalam urusan jodoh, tiba-tiba dapat jodoh tuh yang keren banget, soleh banget, good attitude banget, penyayang banget, bertanggung jawab banget, tajir. Saking tajirnya bisa ngasih mahar, kayak maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa maharnya Sayyidah Khadijah? 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 100 juta, berarti 10 miliar rupiah. Mau punya suami yang ngasih mahar 10 miliar? Itu namanya ajaib. Mimpi. Keajaiban dalam ujian. Mimpi dulu deh. Jadi ajaib dalam jodoh itu ketemu kayak Nabi Muhammad yang tajir banget, soleh banget, dan good looking banget. Kalau ada cowok datang ke kalian serius, nanya, Mbak, saya pengen serius, boleh nggak di-spill maharnya kira-kira berapa? 100.000. Bilang aja, nggak usah repot-repot mas, samain aja sama Bunda Khadijah. 10 miliar, langsung dia mundur tidak teratur ya. Keajaiban dalam jodoh artinya punya pasangan yang luar biasa, di luar ekspektasi kita, sangat sempurna. Keajaiban dalam keluarga, dikasih keturunan soleh-soleha, pintar, berprestasi. Keajaiban dalam hidup, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan. Semua tentang keajaiban itu tidak akan datang kecuali melalui kesulitan. Jadi kalau kita dapat kesulitan hidup sekarang, biasakanlah diri kita, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan keajaiban. Kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang bisa bikin kita menangis, maka kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Tapi walaupun kita dikasih kesulitan, keajaiban itu nggak datang begitu aja, ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya adalah belajar as-sana'u 'ala Allah. Pas lagi diuji, saat itulah kita as-sana'u 'ala Allah lebih kencang lagi. Selama ini udah as-sana,
udah rajin berzikir, makin diuji, makin berzikir, bukan malah berhenti. Ada banyak orang baru berhijrah, diuji, berhenti hijrahnya. Baru berhijab, berhenti, dibuka jilbabnya. Baru mulai sholat, diuji, berhenti sholatnya. Baru mulai berjilbab, diuji, berhenti jilbabnya. Baru mulai melakukan ibadah sunnah, tahajud, tilawah, puasa sunnah, diuji, berhenti semua ibadah sunnahnya. Maka dia nggak akan pernah melihat keajaiban. Justru harusnya ketika kita baru berhijrah, baru mulai sholat, baru mulai taat, diuji, harus makin taat lagi. Karena syarat untuk melihat keajaiban justru makin diuji, makin dekat kita kepada Allah. Makin diuji, makin habis-habisan kita beribadah. Maka saat itulah Allah akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kok Allah gitu ya? Setelah saya hijrah malah saya dikasih ujian yang berat sekali. Apa maunya Allah? Maunya Allah kasih kita keajaiban, tapi syarat keajaiban itu adalah ujian. Jadi jangan sampai kita salah paham, ngerasa kayak Allah nggak terima hijrah kita, Allah nggak adil, Allah memperlakukan kita justru setelah kita benar malah diberikan hal-hal yang nggak layak. Nggak kayak gitu. Justru ketika Allah kasih kita ujian, itu artinya Allah setelahnya mau ngasih kita banyak kemudahan dan keajaiban. Fa inna ma'al usri yusra. Memang itu konsepnya, ada kata ma'anya, bersama. Jadi nggak akan dikasih yusra tanpa usrin, dan nggak ada usrin yang tidak ada yusra setelahnya, kecuali bagi mereka yang berputus asa, baru dikasih ujian, langsung mereka patah semangat, menyerah, akhirnya nggak pernah sempat melihat kemudahan-kemudahan. Kunci yang pertama untuk dapat keajaiban, kata ulama, adalah belajar sana. Belajar memuji Allah dalam hitungan yang banyak, dalam waktu yang lama. Zikir apa yang kalian dawamkan sehari-hari? Bawa ini kemana-mana, tasbih digital. Tapi beli yang agak bagus ya, jangan yang 10.000 atau 3.500 ya. Karena kalau yang 3.500 itu suka ke reset. Kita udah 100 tiba-tiba 0 lagi gitu ya. Beli yang agak bagus ya, nggak terlalu mahal, paling 80.000 rupiah ya, 80.000 rupiah. Atau buat cewek-cewek mungkin yang bling-bling, yang pink gitu kan. Coba siapa yang bawa tasbih digital di sini? Nah, ini yang 3.000. Ketahuan. Sering ke riset ya Mbak? Enggak ya? Oke, berarti amalannya beda. Siapa lagi yang bawa tasbih digital? Nah itu yang bagus tuh. Rata-rata ini, oh ini yang beli di Bekasi ya? Pak. Di sini? Dikasih? Iya. Karena kita juga di Indonesia tuh produk Cina juga sih. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh, di sini ada. Beli yang agak bagus. Kalau yang kayak gini, saya ini bukan lagi di endorse ya. Makanya saya nggak nyebut merek. Kalau yang kayak gini tuh dia ada 5 menu. Jadi kita kayak mau tasbih 1 menu, tahmid, takbir, tahlil, sholawat. Jadi ada 5 menu apa 6 menu gitu ya. Kayaknya 5 menu gitu ya. Jadi kita misalnya tasbihnya udah 1000, ya udah ganti ke menu yang sholawat dulu, nanti balik lagi ke tasbih, balik lagi ke istighfar. Jadi enak karena dia banyak menu. Saya dulunya pakai yang tasbih apa tuh, gelang ya, tasbih yang butiran itu. Cuman susah untuk ngatur zikirnya, karena kalau udah beberapa kali suka lupa kan. Kadang-kadang kita baru 200 rasanya udah 700 gitu kan. Jadi kalau pakai itu suka lupa. Pernah juga nggak bawa ini, nggak bawa itu, cuma pakai jari. Kalau pakai jari maksimal cuma 100, setelah itu pasti lupa. Kadang-kadang 100 aja suka ini udah yang keberapa ya? Kan ini 33 kan? Nah, perasaan udah 4, padahal baru 2 misalnya. Jadi kita kayak susah ngitungnya. Mending pakai tasbih digital yang lumayan lah, yang agak bagus dan jarang ke reset. Dan itu tujuannya supaya kita bisa menjadi ahli zikir, menjadi orang yang mufarridun. Kata Nabi, sabaqal mufarridun, orang-orang yang ahli zikir masuk surga lebih dulu. Kata para sahabat, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu artinya orang yang adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita kok asana sering memuji Allah? Apa tujuannya? Biar muncul mahabbah dari Allah kepada kita.
Salah satu cara memunculkan mahabbah Allah, puji dia. Makin sering kita memuji dia, makin dia mahabbah kepada kita, makin dia cinta kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, tapi sangat dicintai Allah yang Maha Rahman dan sangat memberatkan timbangan nanti di hari mizan atau di hari hisab. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Jadi makin sering kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maka semakin mahabbah Allah kepada kita. Karena Allah cinta banget dengan kalimat ini. Jadi siapa yang pengen dapat mahabbah Allah, ya udah dawamin aja yang banyak, sehari misalnya 200, 300 atau bahkan 1000. Tapi jangan cuma sehari 2 hari, minimal 40 hari baru kelihatan tuh hasilnya. Apa yang terjadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya? Kata para ulama dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan berseru kepada penduduk langit, wahai para malaikat dan penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seketika seluruh penduduk langit itu akan mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit turun ke bumi. Masing-masing mereka mengabarkan kepada apa yang mereka bisa kabarkan. Ada malaikat angin, malaikat awan, malaikat gunung, malaikat pohon. Semua mereka mengabarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk bumi itu mencintai dia. Dan kalimat terakhirnya adalah wa wudhi'al qabul, dan Allah akan meletakkan qabul untuk dia di muka bumi. Apa itu qabul? Qabul itu artinya penerimaan. Jadi dia itu dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh sahabatnya, dicintai oleh orang-orang yang solih. Dia itu mahbub indan nas. Dia itu dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan kalau udah dicintai, segala kebaikan dan keajaiban hidup akan datang menghampirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, udah menjadi waliullah, udah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah? Kata Allah, itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia. Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus? Kata Nabi apa? Tidak, itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali, minimal 40 malam.
Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam, kita belum melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba apalagi itu namanya sanad. Ada lagi sanad yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar. Berdamailah dengan itu. Fatimah pernah capek banget ngurus anak-anaknya di rumah. Terus dia datang ke Rasulullah minta pembantu, minta asisten rumah tangga. Terus Rasulullah bilang gini, wahai Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada asisten? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, dan membaca 3 surat terakhir Al-Quran 1 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada asisten rumah tangga, kata Nabi. Maka sejak saat itu Sayyidah Fatimah mendawamkan zikir ini, dan sejak saat itu juga Sayyidah Fatimah tidak lagi merasa bosan dan lelah. Jadi semua teman-teman yang ada di Hong Kong kayaknya wajib punya zikir Fatimah namanya. Karena kan kita kerjaan kita lumayan berat kan, berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua. Bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan zikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca zikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalannya. Nanti pagi hari baca Al-Waqiah. Gak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir gini ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang ini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah. Kita memang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang nggak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah nggak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang good looking, yang kaya. Nggak mungkin saya yang kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu kan logika kita. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang nggak mungkin, tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa udah usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas, Ustadz saya udah gak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh gak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran. Udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan mengetuk pintu langit. Sholawat yang banyak. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali berselawat kepada Rasul, terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa biasanya sholawat dulu. Saya suka sekali sholawat ya Rasul. Kam aj'aluha laka ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya lagi berdoa, bagian sholawat saya itu berapa bagian ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Mau berapa bagian sholawat dalam doa kamu? Ya Rasulullah, ar-rubu', 1/4, sehingga 3/4-nya adalah doa, 1/4-nya sholawat.
Kata Nabi, "Masyi'ta in zitta fahiya khairun lak." Terserah kamu, kalau kamu mau nambah maka itu lebih baik. An-nisf, setengah ya Rasulullah, terserah kamu, kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Terus kata dia, sulusain, 2/3 ya Rasulullah, terserah kamu, kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah sholawat. Tidak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung ke doanya ya, Rabbana atina fid dunya. Pokoknya doanya template banget. Udah doanya template, tilawahnya juga template. Apa tilawah template-nya? Qul huwallahu. Selalu yang dibaca dalam salat Al-Ikhlas. Sesekali kalau nggak Al-Ikhlas nyasar gitu kan ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Pindah ke surat An-Naba. Jadi kalau doa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa, puji-puji Allah dulu, as-sana'u 'ala Allah. Kemudian setelah sana, sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Nggak ada lagi doa apa-apa. Nggak meminta ya Allah beri saya ini, beri saya itu, enggak. Cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Padahal dia nggak minta, cuma sholawat aja. Tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah, saking dahsyatnya sholawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah sholawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi sholawat yang banyak, mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi 1/2, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Umi Hanin. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi-motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri udah mengamalkan itu. Saya sendiri udah mengamalkan. Saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita. Dulu ketika baru datang ke Bandung, saya ngelamar kerja untuk jadi pengajar. Itu nggak ada yang terima loh. Di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nolak. Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat, lumayan jelek sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Memang Allah takdirkan saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris baru udah kesana, sampai gempor lutut Bunda Nuris tuh naik turun. Itu sekolah gratis. Itu berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak ngajar sana sini karena Allah pengen saya justru bukan ngajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama sekolah SMA 29 Sociopreneur High School. Itu namanya keajaiban. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana, daripada nganggur saya nulis buku kan. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya, nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit nolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah
beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak, saya terbitin 1000 eksemplar, nggak sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuman gak akan pernah berkembang. Sedangkan zona sulit, zona yang menantang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya banyak kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang dua aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, emang gak akan pernah terlalu banyak menangis, gak ada yang deg-degan, gak kayak roller coaster yang ditarik naik turun, flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih kerasa ya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam, teriak-teriak, itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Ngantuk, akhirnya tidur ya. Maka itulah hidup, pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi, maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan kok benar ya. Zikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban-keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota. Karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama Umi. Setiap hari ngelihat sampah, setiap hari ngecium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman, bukan yang elit tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau konten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nuris ke rumah saya. Gak tahu Bunda Nuris nyaman nggak di rumah saya, kayaknya nggak nyaman ya karena nggak nginep ya. Cuma sebentar, langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nuris. Bunda Nuris kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab gitu kali ya. Kalau saya gaya-gayanya gaya-gaya anak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah akhirnya punya rumah dengan desain kafe, industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah terus ada dari tadi. Yang di belakang halamannya itu ada stable berkuda. Itu kan gak gampang. Dengan zikir, dengan amalan mengetuk pintu langit, tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah di belakangnya ada stable berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stable sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit. Nggak perlu lagi datang ke stable orang nyewa segala macam, nggak perlu juga datang ke gedung sate naik kuda bayar 50.000. Jadi kayak Allah munculkan banyak keajaiban. Itu salah satunya adalah dengan amalan mengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya. Karena saya adalah anak orang miskin banget. Ayah saya adalah tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga. Saya nggak mau mengandalkan mertua sama sekali. Tapi semua kemudahan itu datang benar-benar dengan amalan mengetuk pintu langit. Maka dawamkan dua yang tadi. Pertama adalah sana, jadilah ahli zikir. Kedua, sholawat, jadilah orang yang mengisi seluruh doanya dengan sholawat. Baru nanti yang ketiga disampaikan oleh Umi Hanin Akhirat. Silakan Umi. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hanan, luar biasa ilmunya. Dan aku dikasih PR satu lagi kayaknya. Aku tuh dibisikin sama Bunda Nuris, Umi gitu. Temanya nanti bukan mengetuk pintu langit, mengetuk pintu cinta. Jadi gimana nih, mau dilanjutin yang pintu langit atau pintu cinta? Yang mana? Yang pintu cinta. Yakin? Gak apa-apa? Ustaz gak apa-apa? Masya Allah.
Sebenarnya nyambung ya, karena Ustadz Hanan ini kan menekankan tentang mengetuk pintu langit itu salah satu kuncinya adalah karena memuja dan memuji Allah, mengagumi Allah, membesarkan kuasa Allah, menyadari kehadiran Allah, menyadari kekuatan Allah gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita mau ngomongin cinta ini aku boleh tahu nggak yang lagi jatuh cinta? Yang lagi jatuh cinta Sekarang saat ini ada berapa orang? Coba angkat tangan boleh? Angkat tangannya nggak usah malu. Oke, coba. Lumayan ya. Oke. Sudah berapa lama cinta itu diderita? 5 tahun, 10 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Gimana rasanya? Jatuh cinta selama 7 tahun rasanya seperti apa? Sakit atau happy? Sakit ya? Sakitnya sampai gimana tuh? Sampai sakit gigi. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit apa lagi? Sakit hati. Kenapa ya selalu bercampur antara cinta dan sakit? Itu kayak entah ya, itu ada chemistry apa antara cinta dan sakit? Kayak pengen cerita aja sih seputar cinta. Jadi suatu hari sore di Yom Arafah Tasi' min Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah ini hari terbaik, hari paling mulia, hari paling afdol, di mana Allah hadir ya, dan dia tabaha, kayak bangga gitu dengan kehadiran para hujjaj, para jamaah haji berkumpul di padang Arafah, kayak bangga gitu. Nah, di saat itu ya, Abdullah ibnu Abbas sedang duduk di depan tendanya. Abdullah ibnu Abbas sedang wukuf juga. Didatangkan seorang pemuda oleh keluarganya, dihadapkan di depan Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah ibnu Abbas kayak kaget banget. Ini kenapa? Pemuda ini masih remaja, masih pemuda, tapi penampakannya itu kasihan banget. Penampakannya tuh dia kurus, kering, padahal dia dulu ganteng banget, bercahaya, senyumnya manis, bersinar. Sekarang sangat kurus. Ditanya sama Abdullah ibnu Abbas, "Malaka, kenapa bisa sampai gini? Ini tuh remaja, ini tuh pemuda, harusnya dia bersinar, harusnya dia bercahaya, harusnya dia bersemangat, harusnya dia happy. Kenapa dia habis badannya, kurus, kering, seperti ya menjadi sangat menua gitu." Pas dia ditanya, dia ngejawabnya nggak jelas gitu, karena kan omongan orang mungkin udah tingkat stresnya udah tinggi kali ya, terus tingkat stresnya tinggi, akhirnya dia bilang, "Sungguh di dalam ragaku ini ada rasa sakit, ada penderitaan yang hampir saja menghabisi nyawaku." Jadi pas Ibnu Abbas ngedengar kayak gitu, aduh ini berarti parah. Ya Ibnu Abbas, yang keluarganya bilang, "Nastashfi, kami mohon engkau berikan kesembuhan, pulihkan dia, sehatkan dia kembali. Kami nggak mau dia kondisinya seperti ini. Kami nggak mau akalnya rusak. Kami nggak mau pikirannya hancur. Kami nggak mau fisiknya seperti ini. Tolong pulihkan dia kembali, sehatkan dia. Kami nggak mau dia berlanjut gitu penderitaan cinta yang sampai seperti ini." Akhirnya Ibnu Abbas bertanya, dari mana dia? Dia dari Bani Udrah. Dan terkenal Bani Udrah, kayak sebagian besar yang datang dari kaum Bani Udrah ini memiliki cinta yang dalam, memiliki cinta yang sangat tulus. Kalau mereka sudah jatuh cinta, kalau mereka udah seneng, mereka bahkan mengatakan, "Kami memilih kematian daripada perpisahan." Dan sampai Abdullah bin Abbas, aduh ini berarti sudah lumayan parah ya sakitnya.
kayak dia sudah tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak mengingat dirinya, boro-boro mengingat Allah ya, mengingat dirinya saja dia nggak sanggup, mengingat akhlak, mengingat nilai luhur, mengingat kesehatan mental dan sebagainya, dia udah nggak ingat sama sekali. Dan diajak ngobrol lagi sama Abdullah bin Abbas, tiba-tiba dia berteriak dan dia meninggal saat itu juga di hari Arafah. Dan sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu mengulang-ulang sebuah doa yang kayak udah nggak pernah ditinggalkan lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Ya Allah, aku berlindung dari ganasnya sakit cinta, beratnya sakit rindu, rusaknya sakit mental karena cinta. Ya, penderitaan yang dirasakan karena cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Banyak yang bertanya, Umi, aku nggak mau jatuh cinta, tapi aku udah jatuh cinta. Aku tuh heran, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi aku kok mikirin dia. Itu seakan-akan sulit banget ya, kita itu kayak ngelepas sesuatu yang sudah nempel di kepala kita. Makanya sejak saat itu Abdullah bin Abbas selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Jangan sampai aku dibinasakan karena cinta, jangan sampai aku dihancurkan karena cinta. Ini karena ini level sebenarnya nanti ada kaitannya dengan yang diajarkan sama Ustaz Hanan. Level yang diajarkan Ustaz Hanan adalah divine conscious. Divine conscious adalah kesadaran ilahi. Ya, kita nanti akan masuk ke sana. Harusnya Ustadz yang nomor 2 ya nggak apa-apa, tapi kita kayak sekarang kayak turun lagi. Ketika kita tidak terbiasa, tidak membiasakan diri untuk melatih kesadaran ilahi, maka kesadaran kita hilang dan kita akan dikuasai oleh berbagai polutan, berbagai berbagai godaan, temptation ya. Karena di dunia ini cuma ada 2, ada distraction dan ada temptation. Distraction itu ujian yang berat yang bikin kita kayak sakit gitu ya. Yang kedua adalah temptation. Temptation itu godaan cinta kah, godaan hawa nafsu kah, atau godaan apapun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sampai seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi pintu langit? Seberat apa sih penyakit cinta yang bisa menghalangi kita untuk bisa menembus atau mengakses rahmat Allah, mengakses kasih sayang Allah? Bahkan karena cinta, mungkin ya ketika kita kayak nggak bisa mengembalikan kesadaran kita, yang harusnya kita punya jatah sebuah tempat indah di dalam kerajaan Tuhan, sebuah tempat indah di surga, gara-gara cinta kita bisa nyungsep ke dalam neraka terdalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kayak memang sih kalau kita ngelihat orang jatuh cinta, mungkin ya kalau kita nggak ngerasain, kita akan dasar bucin gitu ya. Ya kan, kamu bucin banget, kamu tuh sebenarnya nggak ada obat ya, kamu tuh ya. Orang jatuh cinta kayak emang nggak ada obat, udah kayak jadi batu gitu. Dinasehatin apapun kayak sulit masuk. Gitu. Say, dia itu toksik, kan? Udah dinasehatin kan sama temennya, kata nggak apa-apa, kan aku cinta. Gitu. Say, dia itu complicated, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, dia itu pelit, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, pacaran itu kan dosa, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Say, sama dia nggak ada masa depan, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Udah jadi batu. Orang jatuh cinta itu udah benar-benar jadi batu. Sudah boro-boro ya belajar tentang mengetuk pintu langit, mengetuk pintu dia sendiri aja udah ketutup rapat. Makanya bahasa nyinyirnya para perempuan di kota Ainus Syams, Mesir, Egypt ya. Jadi waktu itu kan kisah Zulaiha dan Yusuf,
itu di Mesir, dan kata para ulama mereka itu tinggalnya di Ainus Syams, nama sebuah kota di sana. Apa kata perempuan ketika nyinyirin Zulaiha? Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh Zulaiha itu sudah ditutup oleh cinta, akalnya lumpuh, pikirannya mati, ya kan? Dia udah nggak peduli status dia sebagai istri orang, dia nggak peduli status dia nanti kayak image dia bakal rusak, image dia bakal hancur, dia nggak peduli. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kalau ini bahasa, mungkin bahasa apa ya, bahasa formal, kami ngelihat dia itu benar-benar di dalam sebuah kesesatan, atau kalau bahasa kita dasar tolol gitu ya mungkin. Jadi kayak saking keselnya gitu ya menghadapi orang-orang, ini asli bucinnya itu udah kelewat batas gitu. Sampai Al-Bushiri sahibul burdah gitu ya. Al-Bushiri itu seorang ulama, penulis qasidah burdah, penulis syair cinta, tapi cintanya untuk Rasulullah SAW. Tapi Al-Bushiri ini juga kayak ilmu cintanya itu fakih banget, sampai dia juga mendengar kisah cinta dari Audrah ya. Jadi sampai beliau mengatakan jangan sampai kalian nyinyirin cintanya kabilah Audrah, jangan sampai kalian kayak mencela, mencaci cintanya Bani Audrah. Jika kalian merasakan derita yang sama, kalian tidak akan melakukannya. Jadi intinya apa? Kalau kita kayak ngelihat orang yang lagi bucin, orang yang lagi tolol, lagi jadi batu gitu ya, lagi udah matanya ketutup, itu mungkin step 1, jangan pernah mencela, mencaci, tapi kita sendiri dulu yang harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal 'ishqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah cinta, dari rindu yang gak sanggup aku tanggung, dari cinta yang membuat aku kehilangan akal, karena kayak dia lagi sakit dan kita nggak boleh membuat dia lebih sakit lagi. Kita yang harus melindungi diri kita supaya nggak punya penyakit yang sama seperti yang dilakukan oleh para perempuan di Ainus Syams. Oke. Jadi gimana nih untuk bisa menyelesaikan beberapa step ya? Ini aku catat step-stepnya. Karena memang yang namanya derita cinta ini, teman-teman sudah pernah ngobatin belum? Lah, udah 7 tahun gak diobatin? Dibiarin? Dibiarin hilang sendiri cintanya atau makin parah? Makin parah? Oh, ada yang hilang sendiri. Allah itu ya, itu Allah, bukan hilang sendiri, itu Allah yang terlibat untuk menyembuhkan rasa sakit. Ya, jadi kita harus bersyukur ketika kita sudah kayak dibebaskan dari rasa sakit yang kita derita karena cinta. Untuk teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan jatuh bangunnya rasa cinta, menyelesaikan jatuh bangunnya penderitaan cinta, ini mungkin ada beberapa step. Step pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satupun solusi yang lebih baik untuk 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Jadi gas ya, digas ya nikah. Oke. Kenapa nggak segera nikah? Ya, jadi kalau memang solusinya udah dapet, nikah selesai, jadi kajian kita selesai. Ternyata nggak semua dari diri kita ketika sakit nemu obatnya. Ketika pengen nikah, kita bisa nikah. Ya, jadi kalau Rasulullah memberikan step yang kedua, kalau belum bisa nikah, maka falyasum, perbanyaklah berpuasa. Fa'innahu lahu wija,
Karena berpuasa ini salah satu cara kita untuk self control. Jadi ketika sebenarnya ya, ketika kita jatuh cinta, kenapa ya Allah aku jatuh cinta? Aku tuh gak mau jatuh cinta. Aku sedang tidak ingin jatuh cinta, tapi kenyataannya kamu datang. Ngeselin gak sih? Aku nggak mau, aku lagi males banget jatuh cinta. Tapi kenapa kamu datang di hadapan aku membawa 1000 cinta, ya kan? Padahal aku lagi males banget. Jadi teman-teman rahmat Allah, semua yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Kenapa kita jatuh cinta? Ini adalah proses kita untuk mengenali diri kita, mengenal Allah, mengenal dunia. Ya, jadi kita menjadi observer, menjadi apa ya observer? Kayak meneliti diri kita. Ketika kita jatuh cinta, step pertama apa yang harus kita sadari? Atau ilmu apa saja yang harus kita punya? Kita harus punya apa ya? Ya, harus punya bekal apa aja ketika kita jatuh cinta. Yang pertama adalah self control. Kalau kamu jatuh cinta dan kamu nggak punya self control, maka semuanya akan sangat hancur dan rusak ya. Jadi cinta itu kan dorongan yang sangat kuat, keinginan yang sangat besar. Kalau itu mendapatkan jalan halal, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan jalan yang haram, bisa aja kita bilang gas. Meskipun nanti resikonya adalah kita akan kehilangan atau ngedapetin banyak sekali kerugian. Yang pasti ya, orang yang jatuh cinta itu yang sedang sangat terganggu adalah pikiran, perasaan, perilaku, bahkan kayaknya kita harus berdoa, ya Allah ampuni semua gangguan yang terjadi di dalam sholat-sholatku. Biasanya yang paling rusak adalah sholat, bener gak? Biasanya yang paling sholat adalah khusyuk, bener gak? Bener. Biasanya apa? 2 rakaat ya? Oh, lupa rakaat, sampai lupa rakaat. Biasanya yang paling rusak itu khusyuk kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kayak kita nggak bisa berhenti memikirkan. Udah pikirin dia aja terus-terusan, ya nggak keputus. Dan sebenarnya ini ya bisa disebut dengan syirk khafi. Syirk khafi atau syirik khafi itu bukan ringan, syirik yang nggak tampak. Kalau kita menyembah berhala, berhalanya tampak dong, ya kan? Kita sujud, kita ruku di depan berhala. Tapi ketika kita lupa puja-puji Tuhan, bergeser kepada puja-puji manusia. Nah ini ya yang aku takutnya, kenapa sulit sekali kita mengetuk pintu langit, kenapa pintu langit begitu berat kita dorong, karena mungkin kita bergeser dari puja-puji Tuhan menuju kepada puja-puji manusia. Oke, wait. Sabar. Jadi kayak kita ini lagi observe dulu ya, kita kayak teliti, kenapa aku seperti ini gitu. Jadi fitrah hati kita itu ya ta'abbad lil khaliq, hati kita itu menyembah Tuhan, memuja dan memuji Tuhan. Hati kita adalah ruang beribadah, hati kita adalah baitullah, itu yang aku sebut dengan ruang ibadah. Tapi ketika ruang ibadah kita, baitullah kita, batin kita sedang puja-puji selain Allah, ya itu sebenarnya penyebab kenapa kita kesulitan untuk ngedapetin keberuntungan dunia dan akhirat, kesulitan untuk mengetuk pintu langit gitu. Jadi caranya adalah self control. Ya, aku nggak bisa kontrol Umi. Tadi ada yang curhat gitu, Umi, aku tuh sedang tidak berpikir apa-apa, tapi kok dia ada. Ya, berarti kamu harus bisa switch itu harus bisa berpindah. Makanya ini masuk tadi ke ajaran Ustadz Hanan. Kita itu
Zikir nggak boleh sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, harus terus menerus berulang-ulang, karena sebuah hasil itu nyata, sebuah hasil itu ada karena pengulangan. Kenapa kita nggak berhasil? Karena pengulangannya sedikit, kita lebih banyak kayak menurutkan ego kita, menurutkan hawa nafsu kita daripada zikrullah. Kita lebih banyak berpikir, berhayal, berimajinasi, berhalusinasi daripada zikrullah. Ini Umi, aku lagi kangen brutal. Kangen. Ini gimana ya? Kita kepoin nggak ya? Klik nggak ya? Aku pengen chattingan, pengen banget. Aku pengen dengar suara dia. Aku pengen lihat minimal, aduh aku udah kangen sama topi dia. Aku udah kangen sama detail dia gitu. Nah, ini saatnya jihad untuk self control, karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita observe diri kita, kebiasaan apa yang bikin sering kita happy tapi itu jauh dari quality. Aku kalau ngeliat dia happy, Umi, boleh nggak? Ya, mungkin kamu happy sesaat dan itu dosanya abadi. Maksudnya happiness-nya, senengnya cuman sebentar, tapi dosanya dicatat sama Allah, nanti kita pertanggungjawabkan. Artinya kebiasaan kita ini harus benar-benar kita waspadai. Kalau sudah ada dorongan kangen, dorongan pengen ketemu, dorongan pengen chatting, dorongan pengen kepo, dorongan pengen itu, kita harus kayak punya pegangan. Allah, aku punya cinta dan engkau punya aturan. Allah, aku punya rasa dan engkau yang punya masa depan. Untuk apa aku kangen kalau ujungnya berpisah? Untuk apa aku berkorban kalau ujungnya harus selesai? Dan untuk apa? Nah, kayak gitu-gitu tuh harus kita observe diri kita ya. Makanya harus punya pegangan, harus punya divine conscious, harus punya kesadaran ilahi atau zikrullah tadi ya yang diajarkan oleh Ustaz Hanan. Allah, aku kangen berat, aku masih nggak boleh jumpa dia, nggak boleh ngeliat dia, nggak boleh chattingan sama dia. Lalu pegangan aku apa? Biar aku happy, aku punya apa? Aku punya hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi rindu kita yang sedikit saja geser ke dosa berubah menjadi pahala. Kangen kita yang sedikit saja bergeser pada maksiat menuju kepada berkah. Karena ketika biasanya orang jatuh cinta itu kan rindunya lebih banyak daripada enggaknya ya. Kayak kangen lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengen chattingan enggak? Kontrol. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagiku. Allahu yakfini, Allah memberiku kecukupan. Yes, aku butuh dia, tapi Allah yang mencukupiku. Yes, dia sumber happiness aku, tapi Allah sebenarnya cinta sejatiku. Yes, dan itu kita yang harus ngegeser. Ini namanya self control. Kalau kita nggak kontrol, ya udah kangen, ketemuan yuk, ayo, adalah ya, dan lain sebagainya. Self control, self awareness, sadar ya. Jadi yang kita kerjakan ini penuh kesadaran. Jangan respon karena hanya sebuah dorongan-dorongan sesaat, keinginan-keinginan yang hanya sesaat, happy-nya sesaat, senengnya sesaat, tapi itu low quality. Low quality itu kualitasnya rendah, say. Kenapa disebut dengan kualitas rendah? Karena ya kalau itu hubungan cinta halal itu akan berkualitas tinggi, tapi kalau ini hubungannya haram, cinta terlarang, cinta yang tidak yang belum boleh ya, maka ini kualitasnya bakal rendah sekali gitu.
kita akan ngedapetin dosa iya, drama iya, sakit iya, sengsara iya, terbalas nggak tahu terbalas apa enggak gitu kan, terutama ketika kita menyadari bahwa ini nggak tahu nih cinta ini akan berlanjut atau hanya cinta sesaat gitu. Masya Allah, self control, self awareness, self respect. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ma'adallah inna rabbi masway innahu la yuflihul zalimun. Ada godaan berat, ada ujian berat yang benar-benar kita nggak bisa keluar dari godaan ini, dari kesulitan ini, kecuali meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Iya, kalau Nabi Yusuf bukan tergoda ya, karena memang dijebak. Nabi Yusuf dikondisikan dengan situasi khusus ya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu memang luar biasa ya. Nabi Yusuf digiring ke dalam sebuah ruangan, itu sebenarnya ruang terlarang, ruangan khusus untuk Zulaiha. Ruangan itu hanya untuk Zulaiha dan orang-orang yang sangat penting. Ruangan yang bisa ditembus setelah ngebuka 7 gembok gerbang. Yang artinya ini udah kayak makar, udah kayak ya jebakan yang sangat berat. Dan ma'adallah, seberat apapun godaannya, seberat apapun cinta yang kita rasain, innahu rabbi ahsana mathwaya, dan kita nggak akan bisa keluar dari jebakan itu, nggak akan bisa keluar dari godaan itu kecuali hamba yang al-mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas, memurnikan hati, memurnikan pikiran, memurnikan jiwa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketuklah pintu langit. Jadi kamu belajar lari dari, atau ya, jangan berteman dengan pikiran ya. Karena Umi, aku jatuh cinta, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku sedih, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku stres, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Aku kecewa, aku anxiety, aku grief, aku bla 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 bla, semua itu terlahir dari produk berpikir, bukan terlahir dari produk zikrullah. Gak mungkin kamu mengucapkan subhanallah, aku tetap berduka, Umi. Nggak ada ya. Jadi semua kesulitan yang menimpa pikiran, menimpa emosi, menimpa perasaan, semua itu muncul karena dari produk pikiran. Mari kita switching, mari kita beralih ya. Aku kasih tahu bahwa pikiran kita bukan teman yang baik. Pikiran kita selalu bikin kita bingung, bikin kita bahkan tersesat, bikin kita galau. Itu semuanya adalah produk dari berpikir. Tapi ketika kita merujuk kepada divine conscious, zikrullah, kesadaran langit, kesadaran ilahi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, I feel nobody. Aku nggak ngerasain siapapun kecuali Allah. I feel no mind. Aku nggak mikir apapun kecuali keagungan Allah. Aku nggak memuji makhluk. Aku hanya puja-puji Allah. Aku nggak ngarep, nggak bucin, nggak butuh, nggak melakukan pengejaran kecuali pengejaran Allah. Hasbunallah ya.
Allah yang mencukupi siang dan malam kita, Allah yang mencukupi segala kebutuhan lahir batin kita, Allah mencukupi segala yang kita pikirkan maupun yang tidak kita pikirkan. Allah mencukupi masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan kalau yang sering banget diajarkan oleh Ustaz Hanan itu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan menghidupkan hati, wahai Zat yang maha tegak dan menegakkan seluruh kehidupan langit dan bumi. Birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah, ya Allah tolong perbaiki semua yang bengkok, yang rusak karena perilaku kami, karena kebiasaan kami, karena pola pikir kami, karena feeling kami, karena pergaulan kami, karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Aslih lana sya'nana kullah. Kalau kami jalanin ini semakin rusak, semakin hancur, aslih, kami meminta perbaikan. Kullah wala takilna ila nufusina tarfata 'ain. Jangan biarkan ini kami pikirkan, jangan biarkan ini kami urus sendirian ya, karena nahnu la nuhsinu at-tadbir. Kami nggak bisa ngurus diri kami nggak bisa ngurus pikiran kami nggak bisa ngurus keluarga kami nggak bisa ngurus rezeki kami nggak bisa ngurus dunia akhirat kami. Jadi kita minta diurus sama Allah ya. Jadi ini cara kita menuju kepada pintu-pintu langit. Memang kita harus kayak divine conscious, kita harus kita kuatin. Aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila nufusina tarfata 'ain. Jadi self control, self awareness, self respect. Kontrolnya Nabi Yusuf tadi ya, ma'adallah, buru-buru. Bahkan Maryam juga yang didatengin, tiba-tiba di ruangan dia didatengin basyaran sawiyah, sebentuk cowok ganteng ya. Cowoknya ini udah entah kayak opa-opa Korea, entah kayak Nabi Yusuf ya. Ini disebutnya basyaran sawiyah, ini cowok ganteng banget dan otomatis metik Maryam itu langsung divine conscious, langsung zikrullah. Jadi nggak apa ya, metiknya nggak berteriak ganteng banget gitu ya. Karena kita membiasakan mata kita jelalatan gitu, membiasakan batin kita berpetualang. Makanya ketika kita nemu cowok yang ganteng, ya sudahlah, kita kehilangan diri kita, kehilangan akal, kehilangan akhlak, kehilangan agama, hilang semua yang paling berharga di dalam diri kita. Self control, self awareness, kemudian self respect ya. Jadi respect your time, respect your energy, respect your deen ya, agama kamu harus kamu jaga, dan kita respect banget dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai saya Umi punya cita-cita ingin kayak Maryam. Maryam itu siapa sih? Enaknya aku Maryam Soto. Innallaha astafak, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Aku pengen jadi Maryam, perempuan yang terpilih, dipilih oleh Allah, dipilih dengan ujian berat, bukan dipilih tanpa ujian, tanpa godaan, tanpa kesulitan. Enggak, dia terpilih karena sebuah ujian, karena sebuah godaan berat. Dia terpilih, dan setelah terpilih dia mampu membuktikan dia layak untuk menjadi perempuan suci. Innallaha astafaki wa tahharaki, Allah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, mengangkatmu punya derajat tertinggi
bisa mengetuk pintu langit, bisa dekat dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu punya cita-cita pengen jadi Maryam, pengen jadi Khadijah At-Tahirah, perempuan-perempuan suci, maka itu ikutilah jalan-jalan Maryam dan Khadijah. Mereka luar biasa. Contoh self controlnya, self awareness, self love ya, atau respect God-nya luar biasa, menghargai, menghormati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala karena punya cita-cita. Kita ingin punya bagian terbesar di dalam kerajaan Tuhan, dan itu nggak mungkin kalau kita masih mengikuti hawa nafsu. Kalau kita nggak nolong diri kita sendiri untuk menjadi perempuan yang layak ketukan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku kemauan. Jadi kan nomor satu harus mau ya. Kalau nggak mau, jadi gimana? Cintanya mau dilepas? Enggak. Aku masih cinta sama dia. Jadi gimana? Masih mau jalan? Mau. Berarti dia masih mau mengikuti hawa nafsu. Jadi observe dulu, kamu beneran mau nggak ngelepas cinta terlarang kamu? Artinya habit, kebiasaan, perilaku yang merusak agama kita, kamu mau ngelepas nggak? Harus jujur ya. Jadi ngomong sama Allah, ya Allah, aku mau ngelepas kebiasaan buruk aku. Cek kebiasaan buruknya apa? Masih chattingan, masih ngepoin dia, masih suka jalan bareng, ya bla 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 ya, pokoknya hal-hal yang terlarang. Ya Allah, aku jujur mau menolak semua godaan, semua hal-hal yang gak pantas yang bisa menjauhkan aku dari keberuntungan jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Memohon kepada Allah untuk menolak, kemudian diberikan kekuatan untuk tetap teguh. Karena kalau misalnya kita udah nolak dia, ternyata dia tetap ngejar kita, ternyata dia masih agresif. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu udah gak mau chattingan? Bla 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 ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, teguhkan aku. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting banget ya. Jadi pintu langit ini diketuk dengan berbagai irama ketukan. Ada yang tadi diajarin sama Ustadz ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau ini kondisinya jatuh cinta, berarti ketukan pintu kita jujur. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allah, teguhkan aku di dalam agamamu. Dulu aku punya prinsip gak mau pacaran, sekarang aku tergoda, dan bantu aku untuk tetap teguh. Dulu aku punya prinsip gak mau maksiat, sekarang ada godaan berat. Tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma sarrif, ya Allah, palingkan aku. Setelah kita berpaling, Allahumma mla qalbi bimahabbatik. Tadi juga udah diajarin sama Ustadz ya. Allahumma ja'al hubbana lak, ya Allah, jadikan cintaku kepadamu ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali ya, wa minal ma'al barid. Ya Allah, jadikan aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku, kepada keluarga, harta, bahkan air yang sejuk. Imla qalbi bi mahabbati. Pokoknya kamu kalau lagi menderita cinta berat yang kamu gak bisa menolong diri kamu, dan aku juga gak bisa nolong, siapapun gak bisa nolong ya, kamu boleh coba sholat 2 rakaat ya. Kalau kamu jujur, memang mau sembuh, memang mau sehat, memang mau pulih, memang mau ngelepas, awalnya memang harus jujur ya. Kalau enggak, kamu ya sudah, kamu akan berada di siklus itu. Jadi enggak, ini siklusnya harus di-cut, ini harus selesai. Aku harus punya healthy life, ya kan? Aku harus punya healthy mind, healthy emotion, healthy habit. Aku harus punya kebiasaan sehat, berpikir sehat, bergaul sehat, semuanya harus sehat. Aku nggak mau sakit lagi, oke? Jadi imla qalbi itu kamu coba sholat 2 rakaat, memang niat untuk sehat.
niat untuk pulih. Jangan sampai seperti dari Bani Uzrah tadi. Entah aku nggak tahu apa yang dia rasain. Dia menderita cinta dan mati di dalam cinta, dan aku nggak mau nyinyirin dia, nggak mau mencaci dia. Allah a'lam, itu urusan dia sama Allah ya. Tapi jangan sampai itu menderita, maksudnya kita rasain. Jangan sampai naudzubillah. Kita semoga hanya kayak nonton aja seperti Abdullah ibn Abbas dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal aishki. Aku nggak mau kayak Bani Uzrah yang menderita karena cinta. Sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma imla qalbi bimahabbati. Gitu. So teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa pintu langit sulit dibuka? Karena terlalu banyak hijab, ya, terlalu banyak apa ya? Hijab itu penutup, ya penutupnya seperti yang aku jelasin tadi, pikiran tertutup, perasaan tertutup, perilaku kita tertutup, akhlak kita tertutup, sehingga jangan sampai kita kayak curhat, aku udah berdoa tapi nggak segera dikabulkan. Itu mungkin ada hal-hal yang menutup. So insya Allah kita buka pintu langit kita saat ini, detik ini ya, dengan observe diri kita. Apa nih yang bikin pintu langit tertutup? Ya, mindset aku kah, perilaku aku kah, ego aku kah, hawa nafsu aku kah, gitu. Jangan sampai kita nganggap Allah zalim, aku udah ngetuk tapi enggak dibukain. Padahal kita yang belum benar-benar layak untuk ngedapetin keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi yang jatuh cinta setelah ini boleh bertanya detail how to-nya ya, silahkan. Aku serahkan kepada Bunda Nuris untuk sesi pertanyaan ya. Atau Pak Ustadz? Gimana Vicky cintanya? Semoga apa yang disampaikan Umi Hanin tadi itu jadi satu insight ya buat kalian, khususnya yang lagi tersiksa dengan perasaan rindu, perasaan cinta. Bukan hanya cinta bagi para jomblo ya, mungkin cinta bagi yang sudah menikah, tapi kalau di era gara-gara amanah kerja di Hongkong ya. Nah, ini juga titipkan orang yang kalian cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Yakub menitipkan Nabi Yusuf kepada Allah. Kalau bukan karena doanya Yakub, mungkin Nabi Yusuf gak akan selamat dari banyak ujian dan fitnah. Tapi karena doa dan titipan Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf pun selamat. Soalnya Nabi pernah bilang, Innallaha idza istudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipkan sesuatu pasti dijaga. Baik, jadi hari ini kita udah belajar berapa hal. Saya pengen nanya dulu sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Udah belajar berapa hal hari ini? 3, tentang bagaimana mengetuk pintu langit, dan salah satunya adalah untuk mengutarakan cinta. Yang pertama, gimana cara ngetuk pintu langit? Pujilah Allah dengan pujian-pujian yang indah, dengan jumlah yang banyak, disebut dengan as-sana'u 'alallah. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bilang gini, seandainya seluruh langit dan bumi ditaruh di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Jadi artinya, kalau kalian butuh apa aja dalam hidup, tentang urusan pribadi, keluarga, urusan harta, urusan jodoh, urusan sakit, urusan kerjaan, apapun, itu tuh nggak ada yang lebih berat bagi Allah daripada kalian mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau kita berdoa, ya Allah selesaikan hajat kita, itu ringan buat Allah. Bukan sesuatu yang istimewa banget gitu buat Allah. Walaupun Allah akan menyelesaikan. Kalau kalian ingin sesuatu yang berat, sesuatu yang istimewa di sisi Allah, maka cobalah menyampaikan proposal itu
dengan kalimat-kalimat yang berat di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim itu berat, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu berat. La ilaha illallah itu berat. Maka kalimat-kalimat yang berat inilah yang akan membuat Allah akan menjadikan proposal kalian istimewa. Proposal hidup, proposal harta, keluarga, cinta, dan seterusnya menjadi berat karena mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar apa hari ini? Sholawat. Apa dahsyatnya sholawat? Idzan tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk, itu kata-katanya. Maka Allah akan memenuhi hajat-hajatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu keajaiban dari sholawat. Apapun hajat teman-teman, coba sholawat dan jadikan itu sebagai lisan kalian. Diam sebentar, sholawat. Diam sebentar, sholawat. Jadikan diri kita sebagai ahli sholawat. Nanti ketika butuh apa-apa, maka doa kita itu akan diangkat dengan sholawat. Seolah-olah yang berdoa itu Nabi Muhammad. Tahu gimana Nabi Muhammad kalau berdoa? Allah turunkan 1000 malaikat. Kalau Nabi Muhammad berdoa, gunung itu hampir diangkat oleh malaikat dan dibalikin kepada penduduk Taif. Kalau Nabi Muhammad berdoa, keluar mata air dari batu, bahkan dari jari beliau. Kalau Nabi Muhammad berdoa, bulan terbelah. Kalau Nabi Muhammad berdoa, orang yang tadinya benci kepada beliau jadi cinta kepada beliau. Artinya, siapa yang pengen doanya sedahsyat doa Nabi Muhammad, maka iringilah doanya dengan sholawat. Sehingga ketika doa kita diiringi oleh sholawat dan sholawat, maka seolah-olah yang meminta itu bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyatnya sholawat. Yang kedua. Yang ketiga tadi belajar apa dari Uri? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang disampaikan Umi ceritanya terakhir itu patkai. Apa kesimpulannya jadi patkai? Yang disampaikan Umi tadi tentang masalah cinta, intinya cuma satu, belajar untuk selalu menjaga Allah, Allah menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dalam urusan cinta itu artinya jaga pikiran, jaga perasaan, jaga tingkah laku. Nanti Allah yang akan menuntut kita agar terjaga untuk tidak terjebak di dalam fitnah-fitnah cinta. Dan salah satu di antara amal yang tadi sampaikan Umi itu adalah doanya Ibnu Abbas. Apa doanya Ibnu Abbas tentang cinta? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu doa apa sih? Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Apa itu ishki? Lagi patkai. Ini fansnya patkai ya. Ishki itu rasa rindu dan rasa cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Bukan Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Kamar mandi. Sudah pada ngantuk sih. Ini bawa ke toilet aja nih. Kayaknya Bunda, next kalau saya lagi ke Hongkong, temanya jangan tentang cinta. Temanya tentang siksa kubur. Itu baru pada bangun semua. Saya lagi mau siksa kubur ya. Atau temanya tentang makmum. Tahajud tiba-tiba ada yang mengaminkan di belakang ya. Atau temanya yang lagi naik sekarang itu adalah iman adalah Tidak bisa aja dipancing. Itu ya 3 hal. 1 antara 2 as-sholawat, 3 adalah ya udahlah yang paling gampang doa Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Yang ketiga berarti doa itu silah, itu adalah senjata yang orang beriman. Bukan ishki.
Ishki. Kalau ishki itu sembuh. Ishki. Pakai Q bukan K ya. Berarti memuji Allah, salawat dan doa, dan jadikan ini sebagai lifestyle-nya kita sebagai orang yang beriman. Semoga ini jadi insight dan lifehack kita. Mungkin setelah ini kita akan coba buka kesempatan buat curhat dong Mi, gitu ya. Ini saya kalau curhat. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya pengen ngajak teman-teman bareng dengan saya untuk sama-sama